warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua-Ketua RT yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid dan Ketua-Ketua Musola, Bapak Ketua Konsi, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada doa yang kita baca hampir dari setiap kali berdoa tidak pernah tinggal. Bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal sadonya ya? Insyaallah. Itu kita lihat isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, beri kami kebaikan atau keselamatan di dunia ini, kebaikan atau keselamatan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari azab neraka. Jadi selamat di dunia, selamat di akhirat, terhindar dari azab neraka. Itu. Lalu kalau kita ingin tercapai doa itu ada beberapa prinsip yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Itu dinyatakan dalam Al-Quran, wa btaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu akan kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupakan bahagianmu di dunia ini. Nah, apa yang telah diberikan oleh Allah? Banyak. Ada di antara kita yang diberikan harta. Cari dengan harta itu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bahagian kita di dunia ini. Ada di antara kita yang diberikan pangkat dan jabatan. Cari dengan pangkat dan jabatan itu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bahagian kita di dunia ini. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Tolong ngaji sampai apa, Bu? Tangan apa? Ya, silakan Bu. Rapat duduk Pak. Nah, kalau mau ke penumpang harus jali dulunya. Jika kalau jatuh saya tanggung jawab. Nah, rapat duduk. Nah, Biko salam Biko. Biko salin bari itu. Sampai mati dia Pak. Cari penumpang yang tua. Dunia dan Penumpang jatuh. Nah, ada di antara kita yang diberikan ilmu. Cari dengan ilmu itu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan kebahagiaan kita di dunia ini. Prinsip apa ini? Prinsip keseimbangan. Kenapa demikian? Hidup kita di dunia cuma sebentar. Waktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas sholat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan sholat. Selama iqamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Nah, waktu lahir dulu awak diazankan tak? Ya. Kalau kita meninggal disolatkan. Itu simbol bahwa hidup kita itu antara azan dengan sholat. Betapa pendeknya itu. Nah, tapi dalam kehidupan yang pendek itulah sangat menentukan bahagia atau sengsara, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti.
Kan kehidupan itu pendek. Untuk itu sangat menentukan bahagia atau sengsara, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karenanya, kemarin pedian si kucing dulu. Pedian si kucing dulu. Ya. Itu kucing saya bisa terganggu apa punya tuh. Dia si kucing dulu. Bapak Ibu, Ambo melatih orang kini gua. Di mama melatih serupa itu. Di masjid, di rumah. Kalau kamu ngaji itu waktu ngaji. Jadi untuk jauh-jauh datang untuk awak jauh-jauh untuk apa itu? Kalau tidak ke waktu ngaji. Inilah datang awak jangan disio-siokan. Ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Ini takziah. Takziah ini luar biasa. Banyak pelajaran yang kita ambil di situ. Bapak Ibu, kemudian kehidupan di dunia sebentar. Sudah itu kita akan pindah kepada kehidupan yang panjang, perjalanan panjang, yang panjangnya tiada berujung. Perjalanan yang lebar, lebarnya tiada bertepi. Di situ kita akan pergi. Jadi kalau diperkirakan, kalau dikatakan oleh Nabi, umur orang akhir zaman ini pendek-pendek. Beda dengan orang dulu. Kalau dulu umur orang panjang-panjang. Kalau Nabi Nuh umurnya bara itu 950 tahun. Nabi Musa sampai ratus tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Bapak Ibu, ada nanti 200 tahun lah. Orang akhir zaman umurnya pendek. Kalau perkisaran Nabi itu 60 sampai 70. Itulah umur awak kini. Nah, kalau ada nala lebih-lebih situ, itulah dapat bonus. Nah, lalu kita hubungkan dengan anak kita itu yang umurnya sekitar berapa? 30 tahun. 30 tahun. Bapak Ibu, tentu lebih pendek lagi. Tapi bukan pendek panjangnya yang jadi persoalan. Sejauh mana hidup yang diberikan itu bernilai tinggi. Biar umur itu pendek, asal nilainya tinggi. Daripada umur itu panjang, tetapi nilainya rendah. Nah, makanya dikatakan dalam hadis tuh, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wasarun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wasarun amaluhu, dan jelek amalnya. Untuk itu lebih baik pendek asal nilainya bagus daripada panjang nilainya. Nah, tentu kalau bisa panjang nilainya bagus. Nah, tapi bentuk Nabi Adam, Nabi Nuh itu. Tapi kalau tidak, ada hal-hal yang memperpanjang umur. Apa yang memperpanjang umur? Di antaranya adalah amalan-amalan kita. Amalan kita tidak hanya untuk kita, tapi bermanfaat oleh orang banyak. Khairun anfa'un linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi nilai kita di sisi Allah setelah beriman, setelah beribadah, sebanyak apa manfaat kita oleh orang. Itu nilai kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu, di dalam hadis juga dikatakan, I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi hadis itu tidak sampai situ, bersambung. Wa i'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berusahalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah mati besok pagi. Berusaha untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya supaya timbul gairah kerja. Dan berusaha untuk akhirat seolah-olah mati besok pagi supaya timbul khusyuknya. Nah, jadi nampaknya kedua kok harus sejalan. Antara kepentingan dunia dan kepentingan akan lay seimbang di awak dalam hidup kok kan lay seimbang ya Pak. Rupa awak bersemangat mencari piti, serupa itu lawak semangat bersembayang. Kan ya lain ada itu ya Pak. Lain.
Serupa awak bersemangat pai ka kantor, serupa lo itu awak bersemangat pai ka masaji. Kan lain mah dia tu ya, Pak. Kan lain itu. Nah, itu. Serupa awak bersemangat. Gak ambil suaranya. Anca ulang balik. Mungkin dia kurang terdengar tadi itu. Serupa awak bersemangat pai ka kantor, serupa itu lo awak bersemangat pai ka masaji. Kan lain mah dia tu ya, Pak. Allah. Jadi keseimbangan. Kenapa demikian? Ketika kita pergi, itu fakta menjelaskan tidak ada yang kita bawa. Hanya kain kafan 3 lapis. Sudah itu apa yang menemani kita? Yang menemani kita adalah amal soleh. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan sejauh mana kita bermanfaat oleh orang. Itulah yang akan menemani kita. Mudah-mudahan anak kita termasuk orang yang imannya kuat, amal solehnya baik, dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya semasa hidupnya. Amin. Amin. Tadi ada Ustadz Alfi sengaja datang untuk takziah kemari yang tinggal di sawah dia. Ceritakan kamu tadi sebetulnya Ihsan itu sama jambo dulu di Baitur Rahim. Itu tadi Ustaz. Ada 1 tahun itu aja bergaul apa segala macam di Masaji ya. Di Masaji. Jadi terkenalnya orang Masaji bergaul jo Ustaz. Siapa tahu itu suatu amalan, suatu saksi di mana dia menjadi anak yang baik, pemuda yang baik, sehingga dalam keadaan itu dia kembali kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kita lihat sepanjang waktu, setiap orang yang pergi pasti tidak ada yang dibawanya kecuali kain kafan itu saja. Mobil yang dibelinya tinggal, rumah yang diapakannya tinggal, segalanya tinggal. Lalu untuk kesiapan akhirat, sejauh mana kita bersemangatnya. Jadi bersemangat kita mencari dunia dan bersemangat pula kita mencari akhirat. Kenapa demikian? Ada waktu untuk dunia karena kita masih tinggal di dunia. Ada waktu untuk akhirat karena memang kita sedang menuju ke sana. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersemangat. Bersemangat gitu mencari dunia ke serupa paaf sampai manjek-manjek ke teater bagi. Seperti itu kan? Sampai kama-kama itu Bapak. Basandang basi-basi bare itu bagi untuk mencari dunia, mencari piti kan? Tapi bersemangat pula untuk akhirat. Baru jauh dari apa itu? Tiba solat jamaah untuk azan untuk buka pintu bagi. Jadi imam ya. Jadi imam bagi. Dia itu semua semangat kita. Karena nanti untuk akhirat memang itu tuh, memang itulah yang kita apakan. Kan kalau banyak bukti itu ya, ada banyak bukti itu. Jadi ada orang yang dilataan piti di Tuhan dia tiato, kaya ke tiato. Ada yang dilataan piti di Tuhan di limo mani, nyok kaja ke limo mani. Ada yang dilataan piti di gadui, gak ada kaja ke gadui. Ada nanti di mana lataan piti di Tuhan kau? Bu apa di mana lataan piti di Tuhan? Di mana? Di pasar usang dan nyok kaja tidak di ke situ. Begitu. Kepilih nyok kaja lo ke musola kan untuk persiapan apa nyok kaja. Nah itulah pesan dari Al-Quran untuk kehidupan ini. Kemudian kepada ahlul bait semoga tabah sabar menghadapi musibah ini, karena bagaimanapun inilah jalur yang mesti kita tempuh. Setelah kita mati kemudian hidup, sudah itu memang mati kembali. Untuk hidup kembali, berarti kalau dari prode lakala awaknya ini udah 3 langkah. Awak 2 langkah baru mati dan hidup kan 2 langkah. Nyolah 3 langkah, tinggal 1 langkah lain. Nah, awak 2 langkah baru dan kita akan menuju langkah yang ketiga. Nah, untuk itu langkahnya itu ada ampe. Nah, tiba di nan kampe, disitulah hidup yang panjang. Nah, untuk menentukan hidup yang panjang diperlukan perhatian kita di hidup yang pertama ini. Semoga ahlul bait tabah sabar menghadapi musibah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita perkokoh iman kita perkuat ibadah kita sambil bersemangat mencari kehidupan dunia. Karena itu sangat penting bagi kita dan itu modal
Kita disuruh mengejar dunia dulu, kemudian kejar akhirat. Lalu kita menyeimbangkannya antara dunia dan akhirat. Semoga dengan demikian ini menjadi satu ujian terutama kepada Ahlul Bait, sehingga nanti ujian itu risikonya dua. Yang pertama lulus, yang kedua tidak lulus. Nah, kita doakan Ahlul Bait, orang tua, sanak famili dari yang ditinggalkan, semoga lulus dalam ujian ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja kita minta doa supaya merata Ustaz Azam, kita minta doanya supaya merata nanti. Langsung tak? Pakai protokol jadi ya? Kan langsung pakai protokol. Kayak duduk. Hah? Katakan. Mana lama katanya? Ya bagi semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menundukkan tangan dan menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum saudara kita, anak kita ataupun kemenakan kita dan teman kita, yaitu Ihsan. Mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadahnya di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan juga ditempatkan di sebanyak tempat nantinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang ibadah taziah yang dimuliakan Allah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam ini. Saya sebagai protokol, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.